Saya lanjutkan kembali tentang hak tanggungan. Di dalam hak tanggungan ini ada hak prioritas. Apa yang dimaksud dengan hak prioritas? Hak prioritas itu adalah hak yang diberikan kepada pemberi pinjaman atau yang memberikan hutang itu untuk prioritas didahulukan ketika terjadi gagal bayar atau misalkan yang meminjam itu tidak mampu melunasi. Nah, misalnya sertifikat tanah tersebut luas, kemudian tanahnya luas ya, otomatis harga tanahnya tinggi, misalkan harga tanahnya 1 miliar, dan peminjaman ke salah satu bank itu baru meminjam 100 juta misalnya, dan itu masih tinggi kan nilainya, dan itu masih bisa juga digunakan lagi untuk hak tanggungan ke bank yang lain lagi, atau yang tingkat kedua, dengan peminjaman misalkan 200 juta misalkan. Masih kurang, bisa juga ke yang ketiga, selama totalnya itu memang lebih rendah tentunya dari harga nilai tanah tersebut. Nah, yang jadi permasalahan bagaimana jika terjadi gagal bayar atau wan prestasi, atau mungkin tanahnya memang masih ada, kemudian utangnya tidak bisa dibayar, maka ketika sesuai dengan perjanjian itu ada penyitaan, disita. Nah, yang mendapat prioritas itu adalah yang pertama, artinya bank pertama. Bank pertama yang meminjamkan uang tersebut, atau yang meminjamkan uang kepada pemilik tanah. Kemudian baru bank yang kedua, baru bank yang ketiga. Bagaimana cara menghitungnya? Dilihat dari urutan tanggalnya, mana yang terlebih dahulu. Artinya ini sebuah jaminan bagi pemberi utang. Dan kemudian proses ini juga perlu ada kejelasan di dalam aktanya. Jadi di dalam hak tanggungan itu bisa juga terpisah sebetulnya antara tanah dengan bangunan atau tanaman yang ada di atasnya, selama dijelaskan. Misalkan ada satu objek bidang tanah, ada sertifikat hak milik, ternyata di atasnya juga ada sertifikat HGB, maka yang diagunkan yang sertifikat hak milik tanahnya, HGB-nya kan enggak misalkan. Maka dijelaskan bahwa tanah tersebut hak milik dan di atasnya ada HGB, ada bangunan di atasnya, sehingga jaminannya itu hanya tanahnya saja. Sehingga ketika eksekusi juga disesuaikan. Demikian juga dengan kalau hanya bangunannya saja, tanahnya tidak termasuk. Jadi prinsipnya di sini kita tidak melihat bahwa ketika seorang meminjam itu kita akan sita tanahnya. Jadi jaminan itu hanya jaminan untuk jika yang bersangkutan tidak mampu melunasi. Jadi ini bukan jual beli tanah dengan cara pinjam meminjam seperti itu, tidak seperti itu. Tentu semangatnya adalah ketika seseorang perlu dana, maka dia dapat memberikan jaminan bahwa dia akan mampu membayarnya. Jadi semangatnya bukan semangat menjual tanah tentunya, semangatnya adalah untuk meminjam, dan pihak bank pun pasti akan melihat kemampuan dari yang bersangkutan ini, apakah mampu melunasinya, tentu dengan memperhitungkan yang data-data yang ada. Nah, ketika semuanya diperhitungkan, maka bank akan menghitung berapa layaknya yang bersangkutan diberi pinjaman. Jadi semangatnya bukan untuk menyita juga, bank tidak bersemangat untuk menyita tanah tersebut.